Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kembali kita undang pemirsa yang sudah menonton, yang sedang menyaksikan di rumah dalam Damai Indonesiaku untuk berinteraksi video call WhatsApp. Ada Pak Taufik Rahman ya, betul Pak Taufik Rahman? Betul, Assalamualaikum, iya. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Saya dari Jambi, Kuala Tungkal, Pak. Kuala Tungkal, Jambi ya Pak ya. Baik, boleh disampaikan pertanyaannya Pak Taufik, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jika seandainya kita seorang guru dan murid kita tentang pengalaman atau aib buruk kita di masa yang lalu, apakah kita harus jujur mengungkapkan aib kita terhadap kepada murid tersebut? Suaranya Baik. putus-putus. Jadi Pak Taufik ini seorang guru begitu ya Pak Taufik ya? Umpamakan seperti itu. Umpamakan. Berarti Pak Taufik bukan seorang guru, seandainya seorang guru. Oke. Baik. Kalau boleh saya ringkas sedikit, pertanyaan dari Pak Taufik ini adalah seandainya seorang guru ditanya oleh seorang murid tentang aib masa lalunya si orang guru ini. Nah, perlu jujur apa enggak nih Ustadz Hilmi? Bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz Hilmi. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup aib kita. Maka apakah kita pantas membuka aib yang telah Allah tutup? Kecuali aib ini disampaikan kepada istri, kepada pasangan kita. Ya, makanya sebelum menikah sebaiknya semua masa lalu suami dan istri disampaikan. Semoga ini akan menjadi kabar baik dan tidak ada dusta di kemudian hari. Namun mungkin kepada orang lain yang tidak terlalu dekat hubungannya, seperti dengan murid, apa kepentingannya? Ya, tidak ada urgensinya. Jangan-jangan malah ketika kita sampaikan aib kita, dia nggak mau lagi dengar apa kata kita. Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk. Mungkin dia pernah kurang baik, tapi dia sudah taubat, dia menuntut ilmu, ilmunya sekarang banyak, dia mengajar dengan ilmu yang layak, yang cukup. Namun jangan gara-gara aibnya dia bongkar, nanti muridnya malah nggak mau dengerin apa kata gurunya. Jadi sebatasnya saja, sewajarnya saja. Ya memang kita ini semua pasti punya masa lalu yang buruk, kita pasti semua punya dosa. Namun tidak semua harus kita ungkapkan ke publik. Hari ini begitu banyak orang bangga dengan dosanya. Kemarin saya boleh lihat sebuah podcast, Bu. Ada orang dengan bangga menyatakan bahwa dia telah meniduri lebih dari 100 wanita. Dengan begitu bangganya Allah telah menyembunyikan aibnya, tapi dengan begitu bangga dia ungkapkan aibnya demi viralitas. Ya Bu ya, Allah telah tutup aib, jangan kembali kita bongkar. Pak Taufik di sana, saran dari saya, buka saja sewajarnya, jangan sampai nanti malah membuat murid-murid kita tidak respect lagi sama gurunya. Itu penting sekali, karena kadang-kadang Bu, keilmuan seseorang itu ya sudah cukup. Namun karena kita melihat, wah saya tahu siapa engkau dulunya, saya tahu engkau kecil dulu seperti apa, mudanya seperti apa, jadi hilang respectnya. Padahal ilmunya bagus. Ingat, setiap orang pasti punya masa lalu, setiap orang pasti punya dosa, maka ketika dia sudah taubat, kita harus ikut bertoleransi bahwa dia sekarang sudah berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi, terima kasih Pak Taufik sudah bergabung bersama kami. Semoga cukup apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Terima kasih, Assalamualaikum Pak Taufik. Nah, kami persilakan kembali dari jamaah ada Ibu Nung Mulyati, betul ya Ibu Nung ya? Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nung Mulyati dari Jamaah As-Sholihin. Ini Ustadz, apa yang dikatakan Ustadz tadi bahwa jujur membawa risiko. Saya punya pengalaman melihat sendiri kemaksiatan. Itu di lingkungan ataupun di media sosial, juga di keluarga bahkan. Tapi ya itu kayak dilema bahwa jadi risiko kalau kita ungkapkan. Jadi mungkin
dimusuhi, dijauhkan gitu. Karena sudah tua mungkin ada rasa takut gitu. Yang saya tanyakan, harus bersikap apa gitu. Saya melihat seperti itu gitu. Apakah kita harus ungkapkan atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nung atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Fikri Haikal untuk bisa memberikan jawabannya. Bu Nung Mulyati, Jamaah Masjid As-Solehin Koja. Kata Nabi begini, kalau kamu ngelihat kemunkaran, rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Ya, ada RW nih, ada RW kan di sini. Kalau kamu ngelihat kemaksiatan, rubahlah dengan tanganmu. Kayak yang punya kekuasaan tuh. Kalau nggak punya kekuasaan, rubahlah dengan lisanmu, dengan omongan. Bu Nung, dengan omongan. Saudara, dengan omongan. Tentu omongan yang baik-baik. Bukan omongan yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya, ini omongan yang salah satu omongan yang baik, ibu lapor ke Pak RW, lapor ke regulasi yang ada di sekitar ibu. Biar mereka yang memberitahu si pelaku-pelaku tersebut. Karena memang kita hidup di tengah masyarakat nih, punya RT, punya RW, punya lurah, punya camat, punya wali kota, bupati, punya gubernur, sampai ke tingkat yang paling tinggi punya presiden. Regulasi, mereka itu ngelayanin kita nih rakyat. Mereka itu ngelayanin kita, lapor pakai omongan, ngomong. Nggak punya kekuasaan pakai omongan, lapor. Pimpinan regional di tingkatan tersebut harus menyelesaikan. Kalau ternyata pimpinan yang kita laporin pada budeg, tutup mata nggak mau tahu, ada nggak pemimpin yang kayak begitu tuh? Di sini nggak ada, di negara sebelah pemimpinnya pada begitu tuh. Kalau pemimpin yang kita laporin tutup mata, tutup telinga, kata Nabi yang ketiga, yang terakhir, doain doa yang baik-baik. Nah ini garis miring, kalau ibu dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar wilayah ibu bisa memusyawarahkan dengan musyawarah yang baik, maka carilah jalan keluar dengan musyawarah. Tokoh adat, tokoh agama, kalau emang regulasinya nggak mau turun, tokoh agama, tokoh masyarakat dikumpulkan. Saya pikir begitu ya. Yang penting adalah kita harus terus berpegang pada prinsip kejujuran. Karena dalam surah At-Taubah, Allah memberikan kita garis. Kata Allah begini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah bersama dengan orang-orang sidik, bersama dengan orang-orang yang jujur. Semua kita pasti sepakat pengen hati kita tenang. Karena itu tempatnya ketenangan hati adalah nyampur sama-sama orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Berikutnya kami persilakan kembali jamaah dari Ikhwan atau Bapak atas nama Bapak Suprayitno. Betul ya Bapak? Silakan boleh berdiri. Akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suprayitno. Saya dari Jamaah As-Solehin. Pertanyaannya mungkin sedikit agak banyak jawabannya. Sedikit agak banyak. Pak Ustadz, ini saya merasa Indonesia dalam keadaan darurat kebohongan. Beliau semua disumpah dengan Al-Quran di atas. Tapi semuanya bohong semuanya. Bayangkan kebohongan itu sampai ke bawah, sampai masyarakat juga dibohongin.
tipe apa kira-kira supaya pembohong-pembohong ini tidak membohongi lagi untuk masyarakat dan untuk agama. Itu saja Pak Ustadz yang bisa kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilmi silakan jawabannya bagaimana ini Ustadz? Ini yang begini kebagian saya ini ya. Ya, Bapak Ibu, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Jadi kalau ada pemimpin kita, ada pejabat kita yang di atas-atas berbohong atau suka bohong, maka yang di bawahnya pun suka bokis. Itu aja. Ya, karena rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Rakyat yang jujur akan melahirkan pemimpin yang jujur. Hari ini tadi Bapak sebut, bukan saya ya, Indonesia darurat kebohongan. Betul, Bapak nggak salah. Karena dikit-dikit kita mendengar berita pejabat baru disumpah 3 bulan. Di atasnya pakai Quran gitu kan, disumpah di bawah Al-Quran, ditangkap OTT. Saya beberapa kali ke Bekasi, itu pejabatnya selalu ditangkap sama KPK. Sedih Bu, pejabat-pejabat itu celakanya orang Islam juga. Yang kita udah tahu syariat, yang tadi kata guru kita, bertakwalah kepada Allah, kunu ma'as-shadiqin, tetap bersama orang-orang yang jujur. Kita tahu aturannya, kita tahu normanya, tapi kita juga yang melanggarnya. Ada apa dengan negeri ini? Yang majority kita ini muslim 87%. Harusnya jujur semua Bapak Ibu. Kalau kita jujur, Indonesia akan menjadi negeri yang amat sangat sejahtera. Kita Bu, Bapak, negara nomor 1 berpenghasilan CPO terbesar di dunia. Tahu CPO? Minyak sawit. Kita negara penghasil nikel terbesar di dunia. Kita negara nomor 2 sumber daya laut terbesar di dunia. Kita 3 besar penghasil emas di dunia. Sebegitu banyaknya sumber daya alam Indonesia. Namun negeri kita seperti ini, hutang kita hampir 10.000 triliun. Ada apa dengan bangsa ini? Betul Bapak sampaikan, Indonesia sedang darurat kejujuran. Indonesia tidak kurang orang-orang hebat Bu. Orang-orang hebat banyak teman-teman saya Bu pada diaspora. Sudah S3 ahli dalam bidangnya, hebat-hebat semuanya. Indonesia hanya kekurangan orang-orang yang jujur. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang takut kepada Engkau ya Allah dan sayang kepada kami rakyatnya. Wallahu alam bissawab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi, agak-agak minggir ke jurang ya. Jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami juga akan bacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damai_TV1. Pertanyaan sudah masuk di kolom komentar, kami akan bacakan atau guru-guru kami akan membacakan sekaligus akan menjawab pertanyaannya berkaitan dengan tema kita yaitu jujur kunci keberkahan. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.